Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, 94,4 FM Radio Suara Tabang Teman, saat seri teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama dengan kami di dalam program Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Edisi episode awal ya di 2025 kali ini, Mbak Yes, benar banget, ini adalah episode perdana kita di Brownies tentunya. Dan sudah kedatangan tamu istimewa. Betul, membuka Brownies di tahun 2025 kali ini kita buka dengan Jepangan ya, Mbak Er. Wow, dengan makanan khas Jepang ya. Betul sekali. Kita sapa dulu mungkin yang ada di depan kita. Halo Kak. Rada bersemangat sekali ya di pagi hari ini. Ini settingannya sebenarnya agak-agak sedikit bikin deg-degan gitu ya, bikin Kenapa tuh? harus menyesuaikan kembali gitu ya. Betul. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan kita di Brownies buat Tidak pagi hari dong, ini. Oke, bersama dengan Mbak siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Yunita. Saya owner dari Sondak. Hari ini kita bakal ngobrol tentang Jepangan, tentang makanan tentang Jepang. Nah, nanti kita obrol sama mbak-mbak yang ada di depan. Ini kayak ketukar deh. Iya, ketukar. Ini cukup jadi owner Sondak aja ya. Ini soalnya space dari para penyiar, announcer ini udah penuh soalnya. Sorry. Padahal mau nyempil nih. Sondak ID. Kenapa sih dikasih nama Sondak ID? Oke, kenapa saya ngasih awalnya dari saya dulu nih. Jadi di tahun 2020 waktu itu saya masih di Banjarbaru. Saya pengen ngasih bikin produk waktu itu. Nah, terus karena kangen sama papa karena kan papa sudah meninggal gitu. Nah, jadi nama papa itu namanya Yunani. Nah, terus nyarilah bahasa dalam bahasa Yunani. Waktu itu hari Minggu, karena hari Minggu tuh bakal kita tunggu-tunggu gitu. Jadi hari Minggu dalam bahasa Yunani namanya Sondak gitu. Jadi namanya Sondak ID itu ya. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan sushi gitu betul. ya sebenarnya ya. Berarti filosofinya memang dari dalam banget filosofinya. Dalam banget filosofinya, asal para pendengar mendengar lebih dalam lagi gitu ya. Aku pikir Sondak itu dari bahasa Jepang malah. Iya, pasti saya juga mikirnya gitu. Iya, Saya Sondak terjemah apa ID ya, gitu kan. Iya, berarti tidak berarti ya. Oke, tapi Mbak, untuk kilas balik ke belakang katanya sebelum ke bisnis di Jepangan malah dulunya Batagor, Mbak ya. Betul. Jadi Kenapa bisa loncat langsung ke Jepang? Iya, itu Batagor itu kalau nggak salah kan dari Prancis ya, perapatan Ciamis gitu. Ada perbedaan. Sunda nih. Enggak, tiba-tiba dari Sunda udah gitu harus ke tiba-tiba ke Jepang gitu kan. Itu kan jauh banget Jauh gitu sih, ya. loncatnya harus pakai pesawat juga ya. Konsepnya juga dari Batagor yang istilahnya lokal, terus tiba-tiba harus ke Internasional. Jepang gitu, Japanese food gitu. Pengen traveling dulu. Boleh. Oke. Jadi alasannya? Oke. Jadi alasannya waktu itu di tahun 2024 saya sama partner waktu itu pengen nambah penghasilan. Nah, terus kita pengen coba aja nitip-nitip di sekolah tuh. Nah, coba kita di sekolah kita sebelumnya di SMA 1 Tanjung waktu itu di sana punya koperasi. Nah, di koperasi itu kita nyoba nitip, waktu itu kita coba menu-menu yang gampang kita tiru dulu kayak gitu. Nah, pertama kita nyoba Batagor pangsit waktu itu. Sama satunya sate taichan. Ternyata waktu kita masuk di situ sudah ada menu yang sama, Batagor, dan dari pihak SMA 1 Tanjung itu tidak memperbolehkan menu yang sama. Jadi kita pikir-pikir nih, waktu itu kan lagi booming banget waktu itu sushi sama kimbap kan. Nah, kita nyoba aja. Waktu itu saya belum bisa masak, jujur aja belum bisa masak. Terus nyoba-nyoba dibantu sama mama.
Nah ternyata dicoba baru terbentuknya awalnya kimbap ayam suwir. Kimbap ayam suwir tetap melokal ya. Iya, supaya yang lokal bisa makan, tetap bisa makan kayak gitu. Yang menyesuaikan dengan budget juga. Iya benar. Karena kalau misalkan the real kimbap itu isinya kimchi ya sebenarnya ya. Betul. Dan ini banyak banget yang antara kimbap dan sushi ini sebenarnya makanan yang berbeda. Iya nggak sih? betul. Dari Korea dan juga dari Jepang. Betul. Iya kan? Nah ini yang bikin menarik Jana karena dari Sondek ini mengeluarkan varian sushi yang emang aku bilang belum ada di sini. Iya. Bener kan? Iya betul. Iya kan? Di sini mungkin banyak banget yang kayak sushi maki gitu kan. Inari udah ada belum ya Inari? Belum juga ya? Kalau saya belum, kalau mungkin di tempat lain ada. Ada gitu. ya, ada ya Inari ya. Inari. Dan dia ngeluarin gunkan, coba bayangin. Ini yang bikin aku pertama kali jatuh cinta kepada Sonda ketika aku melihat di sebuah minimarket. What? Ada ini dengan harga yang sorry aku bilang affordable banget ya gitu ya. Kamu kalau misalkan ke mall beli yang kayak gini tuh 26.000 lah ya, satu pieces ya. Betul. Satu kali hap ini 13.000, aku bisa kenyang banget. Dan itu pertama kali aku jatuh cinta sama Sonda. Thank you Kak. Seperti jumpa friends ya. Iya, aku suka karena enak banget. Terus taste-nya juga kayaknya memang nggak terlalu Jepang ya. Iya, Itu ada betul. ada Tetap Indonesia. disesuaikan dengan lokal. Kenapa sih milih varian gunkan gitu? Oke, jadi kita kilas balik yang kimbap dulu nih tadi awalnya itu di bulan Desember ya kayak sampai kita di bulan April. Di Mei awal kita nyoba dulu. Waktu itu memang ada di TikTok kayak gitu untuk varian gunkan, kita coba aja. Waktu itu nyari-nyari ngubek-ngubek karena kan orang nggak ngasih tutorial kayak gitu. Iya. Cari-cari rasanya, trial error, baru ketemulah gunkan ini kayak gitu. Nah kenapa kita patok harganya murah? Karena niat awal kita memang tujuannya untuk sekolah, makanya marketnya alhamdulillah bisa meluas kayak gitu. Jadi awalnya dari SMA Jana, jajanan anak-anak masa kini. Betul. Ya. Lalu merambat keluar ya. Ini nambah juga variasinya berarti yang pertama produknya itu setelah batagor tuh kimbap, lalu gungkan, dan ini nambah lagi nasi mentai. Iya, sebenarnya nasi mentai itu barengan sama kimbap. Oh, barengan. Iya, gitu. Oke. Kita coba-coba. Dibantu sama partner saya. Gitu. Iya. Itu partner kalau kita kan partner on duty gitu ya. Ini kayaknya partner on low. Iya, saya penasaran juga dari awal begitu kan katanya dari awal bisnisnya emang dibantu bersama dengan partnernya begitu. Emang rencananya ada bisnis ke depan bersama kah atau partnernya iseng aja mau bantuin tiba-tiba tertarik gitu? Oh gitu. Jadi awalnya kita baru deket lagi itu sebenarnya kita satu SMA tapi kakak ada gitu, ada tingkat. Cinlok. Terus kita baru ketemu di tahun 2023 baru ketemu lagi ya gitu. Nah terus saya pertama nolak nih. Sorry nolak ya. Karena pengen jangka panjang, saya tanya dalam keuangan kita pengen kayak gimana. Ternyata cocok, pengen punya bisnis kayak gitu. Terus kita baru terrealisasi di tahun 2023 akhir kayak gitu. Nah di situ dia maksa kita coba aja dulu nambah penghasilan kayak gitu. Baru jalan, bukan dipaksa enggak kayak gitu. Karena dari awal memang kita pengen bareng kayak gitu untuk buka usaha. Ini jangan bilang ketemunya gara-gara Sondak nih. Produk Sondak. Enggak, bukan. Sebelum terlahirnya Sondak memang sudah bersama-sama gitu ya. Iya, udah bersama-sama. Oh, berarti memang Sondak ini lahir juga dengan kebersamaan berdua ya. Betul. Cuman berdua timnya serius? Berdua, pertama kita berdua. Terus lama-lama karena kita butuh itu dibantu sama mama aja, mama sama keponakan. Kita berempat aja gitu. Wow. Serangkai saja Mbak ya untuk menciptakan produk yang banyak sekali. Bagaimana? Iya, apa ya, cabangnya tuh udah di mana-mana gitu loh. Itu yang bikin aku ngerasa kok bisa gitu ya, maksudnya dengan ready tuh pagi ya kalau nggak salah ya, dari jam 10 pagi udah ready gitu. Anda masak dari jam berapa? Kita tanya masalah perdapuran kan. Perdapuran gimana nih? Dari jam berapa startnya? Kita startnya jam 3 Kak, jam 3 pagi. Itu dari awal kita nyuci beras, terus dimasak,
terus goreng ayam macam-macam. Sebelumnya kita memang ada persiapan dari malam karena nggak semua bakal beres di pagi ya. itu kan. Tiap hari loh, luar biasa loh. Iya. Tiap hari? Tidak Iya, tiap hari. Tanggal merah seperti ini juga ada? Enggak, tetap ada ya. Iya. Luar biasa tiap hari. Liburnya mungkin saat Anda mau liburan. Iya, Gantung mood ya. Kalian liburan nggak? Aduh, tapi seru banget ya. Ini berawal dari iseng-iseng gitu. Cuma yang pengen aku tanyain karena kebanyakan orang mindset orang-orang ketika memulai usaha itu adalah duit alasannya, ya nggak sih? Sebenarnya bukan kekurangan duit ya, pengen nambah duit, bener nggak sih? Betul. Iya kan ya? Nah, tapi kadang orang-orang ketika kita berjualan itu nganggap kalau kita tuh nggak punya duit. Iya. Bener ya, itu yang harus kita patahkan di Brownies ya, buat pemirsa yang ada di rumah, juga buat pendengar, bahwa ketika orang berusaha ya, jangan sampai dipadahi kalau misalkan Jualan lagi tidak duit kan? ada duit kan? Kenapa tiba-tiba jualan gitu? Nah, ini sebenarnya mindset yang harus dipatahkan ya. Terbukti dengan Sondak ya, maksudnya lo nggak curi-curi duit banget gitu kan? Bener kan ya? Nambah gitu ya? Bener ya, nambah ya. Tapi didukung permodalan juga mungkin sama partner? Jadi lucunya ini kita modalnya awal 50.000. Modal awal? Iya. Oke. Itu dari Batagor sama Satraishan dulu. Nah terus lama-lama kita sisihkan. Dari awal memang kita sisihkan, jadi kita ngambilnya itu sedikit aja, cuma pengen apresiasi, kita coba makan aja kayak gitu, supaya ada setiap hari kita bisa apresiasi uang yang kita hasilkan. Nah sisanya ditabung. Terus karena tadi perubahan menu, baru kita modal buat kimbab dulu, ya gitu. Karena kan untuk kimbab beli norinya aja sekarang udah mahal. Belum ongkir. Betul, ongkir. Karena kita kan ngambilnya dari luar ya, kayak gitu. Benar. Masih mahal lah ya. Sebenarnya ada di sini tapi harganya mahal ya. Iya, betul. Jadi ngambil di luar ya. Terus ketika bikin gunkan sama bikin kimbab itu modalnya nambah berapa nih? 3 kali lipat, 4, 5. Iya, 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Betul. Sangat harus tertata rapi ya, bikin bisnis berarti tidak bisa langsung saya pengen jualan. Yang penting kan ketika kita juga bikin bisnis juga udah kompak banget sama partner dong ya, dari segi permodalan, dari supportnya juga. Ini masalah delivery gitu dan lain-lain, benar nggak sih Jan? Ini kan memang harus dipikirkan banget, apalagi dengan durasi jualan yang setiap hari. No libur, omset tentunya akan semakin banyak. Modal kewong. Betul, iya. Kan? Nanti dulu, kita akan bahas yang lainnya nanti Jan ya. Masih banyak lagi yang akan kami pertanyakan. Oke Kak. Mengenai Sondak ini, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Brownies, obrolan bisnis, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Saraba kawa saraba sanggam tahima kahada hendak banyak. Oke, masih bersama dengan kami Kosa di dalam program Brownies Obrolan Bisnis edisi hari ini di tanggal 29 Januari 2025. Episode pertama Brownies di tahun 2025 langsung bahas di Jepangan, Mbak Er, bagaimana? Dan langsung kita bertemu dengan owner dari Sandaga. Ini seru banget loh deh, tadi ceritanya sampai kita di belakang nih berbagi tips and tricks ya. Bagaimana caranya supaya bisa seperti Sondag gitu loh ya. Tertata, tersusun, terstruktur, semuanya lah pokoknya. Untuk harga tadi udah kita spill ya sedikit ya, boleh di spill lagi dong buat pemirsa juga pendengar yang ada di rumah nih. Mulai rate harganya dari berapa sampai berapa nih? Oke, sekarang kita punya 4 menu. Nah, range-nya itu dari harga 10.000 sampai 13.000. Nah, yang pertama ada kimbap ayam suwir sama sushi maki mentai, itu harganya 10.000. Terus ada yang harganya 12.000 itu chicken nugget mentai rice. Nah, yang terakhir ada gunkan sushi, harganya 13.000. 13. Yang best seller yang mana? Paling best seller gunkan sushi. sesuai ya berarti ya. Oke. Yang mana yang best seller itu Mbak? Ada ini gunkan nih. Enak. Bisa dilihat kita sambil promosikan ini, pemirsa mungkin barangkali ingin melihat penampakannya.
Ini tuh gunkannya juga variannya juga beda-beda ya isiannya. Dari satu box ini ada 4. Ini ada Yang pertama ada chicken karage. Terus ada chicken spicy mayo. spicy mayo. Ada sweet corn sama spicy candy corn kayak gitu. Wow, ini kenyang banget deh. Namanya banyak ya, kalau saya orang awam bilangnya sushi aja semua. Iya. Bener banget. Tapi ini seru banget karena dengan packaging yang sering kita bahas Janah di Brownies bahwa betul. seorang pengusaha itu harus berani mengeluarkan packaging yang cucok meong gitu ya. Dan ini juga dibuktikan dengan Sondak ya. Betul, menarik perhatian dari ini dulu, apalagi anak-anak mungkin ya. Iya, karena pertama kali ngelihat orang langsung jatuh cinta gitu ya. Ketika ngelihat oh ini produk Sondak nih gitu. Nah, ini udah sesuai dengan pembahasan kita terdahulu Janah ya untuk packaging, dan sekalian ini pokoknya udah oks banget, dan tentunya ini ready to eat, ready to go ya. Tinggal dimakan. Ini seru banget buat sarapan, buat makan siang juga oks banget. Berbagi pengalaman dong dari awal merintis Sondak ini sampai dengan sekarang. Tentunya nggak mungkin dong itu mulus-mulus doang kayak pahanya Nia Ramadhani kan ya. Sudah gitu ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri yang bisa membangkitkan semangat, terus adrenalin dari Mbak Yunita sendiri untuk bisa lebih wow banget gitu nih. Seperti apa nih? Boleh dong di-sharing dulu sama pemirsa yang ada di rumah, gimana nih? Tentu kita banyak kendala tuh Kak. Nah, terus pertamanya yang awal tadi aja Batagor, terus pindah ke Jepang kayak gitu kan. Itu salah satu kendala kita. Gimana caranya kita tetap bisa nambah penghasilan, tapi kita coba cari ide kayak gitu buat nambah penghasilan tadi. Dapatlah kimbap. Terus kendala-kendala kita yang pertama, kimbap itu sebenarnya nggak tahan lama awalnya. Kita cari cara gimana caranya dia itu bakal tahan lama sampai malam kayak gitu. Itu salah satu kendalanya saat itu. Dia pertama-tama itu cuma bisa 6 jam. Nah, terus kita cari cara baru bisa sampai sekitar hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Iya, gitu. Trial errornya. Terus nah, salah satu kendala kita sampai sekarang itu yang susahnya adalah packaging. Karena kalau kita di jalan pakai motor atau pakai mobil tetap goyang dia. Itu kendala-kendala kita. Karena dia ada mayo-mayo itu ya. Gitu. Betul. Kita doakan semoga nanti Sondak ada standalone gitu ya. Sondak gitu, jadi langsung bisa Dicicip. bisa langsung dine in di situ kan, seru ya. Mudah-mudahan ya nanti rezeki ngantin baru mungkin ya. Apa Teteh mau invest aja ke kita ya? Oh, saya mau ngajakin join ini. Ini berjoin-joinan ya. Selain itu ada nggak sih kendala lainnya seperti kayak penyediaan dari bahan baku sendiri gitu kan? Itu kan otomatis ketika durasi setiap hari ini luar biasa lelah sekali ya. Maksudnya harus belanja stoknya, stok bahan bakunya seperti apa, lalu pada proses pengerjaannya sampai proses pendistribusiannya seperti apa. Itu kan memakan energi yang cukup banyak dan itu dilakukan setiap hari. Apa sih tipsnya bisa sampai se-strongers itu kamu gitu? Awalnya nggak strong juga nih Kak. Terus pertama karena aku belum ngerti masak waktu itu ya. Jadi sistemnya masih beli setiap hari beli terus. Itu yang bikin capek karena kan aku sambil kerja nih Kak. Kalau pulang kerja baru beli bahan kayak gitu. Nah, terus diajarin sama mama coba stok bahan kayak gitu. Nggak harus selalu setiap hari kita beli, kayak beli sayur atau beli ayam karena masih bisa disimpan waktu itu. Iya. Terus seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita ngestok itu mungkin tiga hari atau 1 minggu kayak gitu. Itu mengurangi capek kita. Apa yang bisa kita kurangin, misalnya bisa di freezer, kita freezer. Karena itu kan freezer memang digunakan untuk penyimpanan kan. Sayang banget kayak kita gunakan sistem itu kayak gitu. Jadi memang di kalau misalkan ibu-ibu zaman sekarang food preparation katanya gitu ya. Betul. Jadi memang dipersiapkan dulu sebelumnya, itu berarti meminimalisir kelelahan yang akan terjadi ya. Harus bisa lah ya bagi waktu begitu, kira-kira yang mana yang bisa dibagi. Masa kerja jam 3 loh, jangan kebayang dong ya, tiap hari kurang tidur tantrum aku bisa kayak
gitu kalau tiap hari seperti itu ya. Tapi untung Mbak Yunita nggak tantrum ya Mbak ya? Iya. Enggak, Bisa karena omset- dikit-dikit. Karena omsetnya banyak. Omsetnya banyak. Ayo kita senggol-senggol masalah omset sekarang ya. Ini dari awal tahun, berarti udah berapa tahun dari? Baru 1 tahun lebih dikit ya. 1 tahun lebih dikit. Omset gimana? Sudah mulai bisa geber-geber gitu? Buat apa Ija ini omsetnya? Omset gimana nih? Kalau omset itu boleh sebut harga ini? Boleh, nggak apa-apa. Biasanya ada yang keberatan ya sebut harga, tapi nggak Berarti apa-apa. tidak bisa, silahkan. Silahkan Iya, nggak saja. apa-apa. Haha, gimana nih Mbak? Kalau omset kotornya ya itu perkiraan 1,4 sampai 1,5 per hari gitu. Mas, di rumah udah ada Alphard. Satu hari omsetnya segitu ya, luar biasa Segitu. banget Itu ya, dan kotor. setiap hari itu Iya, kotornya. kotornya. Oke. Apalagi Tapi cabangnya ada di mana-mana kan ya iya, katanya. ini berarti kan nitip di mana-mana ya istilahnya ya. Ada berapa outlet yang dititipin sama Sondak nih? Ada berapa totalnya? Apakah ingat sampai sepertinya Coba sampai nggak ingat sebut ya? satu-satu Boleh, aja ya. boleh disebut, boleh. Saya bantu hitung. Yang pertama ada di Kopsis, Aha. Kopsis Manta. Kopsis Yang Manta. kedua kita di TS Obor. Nah, TS Obor ini ada 3, berarti 4 ya totalnya. 4, oke. Terus ada di Acamart. Acamat, Nah, di toko kita sendiri ada di Nabila Frozen Food. Oke. ada juga. Iya. Oke. Terus ada di Dapur Tika Adam. Dapur Tika Adam. Sama satu lagi Sweet Cake. Gitu. Banyak banget. 9. 9. 9 ya, ada 9 ya. Wow. Oke. Omsetnya 1,4 ya, 1,4, 1,5 lah ya, 1,5 dikali 30 Jan. Itu berapa tuh Jan? Aduh banyak banget. Banyak banget ya. Enak ya kalau Ya misalkan kalau kita umroh bisa ya. kalau misalkan ngitung nominalnya kayak gitu kayaknya aduh ini omsetnya udah luar biasa sekali. Tapi ada nggak sih keinginan buat bikin stand sendiri, bikin stand alone sendiri, Sondag ID di suatu tempat ready istilahnya bisa dine in di situ gitu. Ada nggak sih? Pengen banget, Kak. Pengen Iya. banget ya. Kita sama-sama doain lah ya kalau gitu ya. Nanti diundang lagi ke Brownies berarti udah punya tempat sendiri, outletnya sendiri, Amin. grand openingnya MC-nya kita berdua aja. Boleh. Investor utama nih. Dari tadi bahas investasi. Ya, invest terus deh tadi. Ini kalau ngomong sama pengusaha pasti otaknya langsung duit aja ya, nggak apa-apa deh. Ada lagi pengen ditanyain Jan? Ini kan katanya baru 1 tahun Mbak ya. Untuk jangka panjangnya kira-kira emang ingin dibuat sepanjang itu kah? Sepanjang tahun ke depannya lagi atau bagaimana kira-kira? Untuk jangka panjangnya, memang ini bakal tetap ada, tetap dititip-titip. Tapi kita kan pengen punya toko Iya, kayak gitu, punya stand. Nah, itu kita pengennya ke arah yang manis lagi supaya balance ya. Entah ada minumannya juga gitu. Kita Kayaknya doakan sih gitu ya. kita doakan ya semoga semakin berkembang. Tapi pengen tahu nggak sih dari pemirsa sendiri yang ada di rumah ya, yang sedang menyaksikan kita nih, yang pengen bertanya-tanya ya, pesan juga boleh kali, kita open order kali ya di sini ya. Boleh, silahkan. Katanya Jana. ada di belakang layar ada penonton ya, pemirsa itu bertanya masalah kemitraan gimana nih Mbak? Itu Mbak kah kira-kira yang menawarkan atau orang bisa mengajukan diri untuk ada sushi di tempat jualannya? Ada 2. Yang pertama kita pertama-tama waktu masih merintis ya sampai sekarang, waktu awal mula itu kita yang Mengajukan. mengajukan. Nah, lama-kelamaan ada yang menawarkan. Alhamdulillahnya seneng kita ya. Dibantu sama UMKM yang ada di Tabalong juga titip gitu. dong di sini, Iya, gitu ya. Kalau cocok kita boleh join gitu. Ya pernah kita juga ditolak karena memang sistem dari mungkin tokonya belum bisa kayak gitu. Mungkin ada yang takut bayar, saya takut basi atau takut gimana jadi nggak berani terima mungkin ya. Betul. Padahal tidak beresiko ya, sebenarnya cuma nitip doang ya di situ betul. ya. Tapi nggak apa-apa deh, ini udah 9 outlet luar biasa sekali ya dititipnya. Dan ini juga kayaknya memang fast moving banget ya. Dari jam 10 diantar jam 12 sudah habis. Udah sore itu udah jangan harap deh Anda bisa merasakan kenikmatan dari Sondak ini. Lu udah cicip-cicip nggak sih sekarang? Oke. Next mungkin Buka ya. ini dulu kah? Oh, break dulu. Oke, setelah ini mungkin nanti yang tadi menyerang kita di telepon boleh ditelepon balik lagi, yang ingin bertanya Ya, di benar. Facebook kita tampung juga pertanyaannya. Setelah ini nanti kita icip-icip dan kita persilahkan banyak untuk promosi nanti di akhir. Betul banget, jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Selamat datang kami haturkan
Baik, kembali bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis edisi Rabu Manis kali ini. Iya, biasa Kamis manis ya, Iya, Brownies ya. Sekarang sekarang Rabu Rabu manis. Manis. Rabu manis edisi perdana kita juga Brownies di minggu ini. Minggu ini, bulan ini maksudnya ya. Iya, Dan- nanti berarti udah ganti bulan ya? Udah mau ganti bulan ini dan kita masih bersama Mbak Yunita dari Sondag ID. Halo Kak. Aduh, tadi kita udah ngomongin masalah omset ya, tips and tripsnya Udah juga. mengatasi kelelahan seperti apa gitu ya. Selama menu udah juga banyak banget yang sudah, mungkin nanti kita sambil cicip-cicip mungkin bisa ya dari mbaknya, kira-kira adakah pepatah lagi kata-kata untuk para UMKM di luar sana mungkin yang baru buka bisnis biar bisa melegit juga seperti Mbak Yunita yang 1 tahun udah omsetnya ada di mana-mana, outletnya juga begitu. Kira-kira adakah sepatah dua patah kalimat untuk para Memotivasi UMKM para baru? teman-teman yang ada di rumah nih seperti apa nih, silakan Mbak. Betul. Untuk motivasinya, dulu memang saya juga sama partner saya takut untuk mulai gitu. Tapi kita coba aja dulu. Tapi bukan berarti kita asal coba, tapi merancang. Tapi nggak harus seluruhnya sempurna. Karena lama-kelamaan itu bakal ngalir sendiri. Nah dari awal pun kita nggak pakai package ada stiker ini. Nah terus kita dikasih tahu dari waktu itu di minimarket yang mitra kita, coba cantumin harga gitu. Terus saya nyoba cari stiker yang lucu-lucu. Nah saya coba belajar di Canva gitu, masukin, nah gitu. Jadi awal motivasinya coba dulu, tapi tetap ada sistemnya gitu. Ada Jangan dia takut. LOL-nya. Iya. Ini sebenarnya Sondag tuh di konsep banget, tapi nggak banget gitu Iya, kan ya, betul. iya kan ya, bener ya. Dan ini juga kalau misalkan dari segi customer kita gitu ya, maksudnya sebagai konsumen juga, ini paling suka banget kalau belanja ada harganya memang. Betul, jadi nggak kaget kalau bawa uang pas. Iya, udah gitu tidak malu bertanya sesat di jalan gitu kan kita ya, tiba-tiba oh dengan harga segini kita udah langsung tek aja ke situ gitu kan. Ini luar biasa sekali strategi marketing berarti dari Sondag ya, mencantumkan harga di situ ya. Harus prepare juga kalau coba boleh, tapi jangan coba-coba doang. Iya, benar. Ini memang benar-benar yang harus disampaikan juga sama yang ada di rumah, bahwa ketika orang ingin memulai suatu usaha, hilangkan dulu perasaan takutnya, bener nggak sih Mbak? Betul. Bener ya. Sekarang udah nggak takut lagi kan, udah nggak deg-degan lagi kan? Udah nggak takut. Udah nggak ya. Malah Udah pengen nyoba-nyoba lagi kan, apa lagi yang bisa kita usahain gitu. Pasti gitu kalau kita udah mulai. Aha. Ada sesuatu yang baru yang akan di-launchingkan Launching oleh tahun Sondag 2025. ID? Ada. Jadi tetap makanan yang asin. Nah itu salah satunya dimsum pengennya. Dimsum. Why milih dimsum? Ini kayaknya udah banyak banget yang jual dimsum, Iya, dan kenapa kenapa ikut pengen dimsum juga? Apakah menawarkan dimsum yang dimsum yang berbeda? Betul. Apa nih? Bakal tetap sama, tapi mungkin rasanya bakal beda. Gitu. Iya. Pecinta dimsum di luar ada yang sudah bergemuruh soalnya. Berarti siap-siap ya dari sekarang ya, Sondag akan mengeluarkan satu produk dimsum. Wah. Aku boleh icip-icip ya? Ini sebenarnya nggak icip-icip sih. Ya sampai wow, karena sudah tahu rasanya. Karena udah tahu rasanya. Oke, Jadi sambil icip-icip boleh mungkin Mbak Yunita sambil promosi, kita sambil makan. iya boleh dong promosi, maksudnya bisa dapatkan produk Sondag ini di mana aja Harganya gitu. mungkin ulang lagi nggak apa-apa gitu. Untuk produk kita ada 4 menu. Nah, yang pertama tadi ada kimbap ayam suwir, sushi maki mentai, terus ada mentai rice, sama satu lagi ada gunkan sushi. Nah, range harganya dari 10 sampai 13.000 untuk produk kita bisa dibeli. Yang pertama Aku mau untuk nyoba ini ya. Oke, silakan Teh. Yang pertama ada di Koperasi Siswa untuk siswa-siswa yang ada di SMAN 1 Tanjung. Terus yang kedua ada di TS Obor, ada 3 outlet. Yang pertama ada di Pandanarum 2, kemudian ada di dekat Tanjung Selatan, dekat Nansarunai, Jalan Nansarunai ya. Berarti di semua outlet ST Obor ada Sondag Ada. ID ya. Kecuali Mabuun. Kecuali Mabuun. Iya. Kominfo kah kira-kira? Mungkin iya, Oke. karena Dan kita yang bikin penasaran ini kan cuma ada di, kalau untuk satu sekolah kayaknya cuma ada di Semata. Mungkin anak-anak di Semada semuanya berharap juga kapan ini masuk di tempat kita. mungkin nanti akan coming soon ya. Oke. Terus ada lagi di Acamart. Acamart Pandan untuk itu di mana sih Acamart? Flamboyan ya itu. Pandan Arum 3 ya, deket yang Polsek Oh, Murukuda. sebelum Polsek pokoknya sama betul. ya.
Terus ada di Dapur Tika Adam, sama yang terakhir ada di Sweet Cake. Sweet Cake udah pada tahu lah ya, itu di perempatan Polres ya, di Polres, situ ya. Jadi ready juga di situ, dan jangan lupa kalau misalkan pengantaran ini mulai jam berapa ini, dia sampai pada kecewa ketika datang pagi-pagi belum datang nih. Kalau di Sweet Cake itu paling pagi, setengah 8 atau jam 8 udah ready. Kalau untuk di Dapur Tika Adam mungkin jam 8 sampai jam 9-an. TS Obor itu jam 9 ya, karena awal mulai bukanya jam 9. Menyesuaikan tempat Iya, juga ya, bukanya. Karena kita kan nyari pertama customer supaya wah langsung lihat nih bisa dibawa gitu. Ini juga info buat para customer juga yang pengen banget butuh dari makan pagi-pagi gitu ya. Datangnya berarti ke Sweet Cake Iya, gitu ya. bisa. Nanti kalau nggak ada maju dikit ketika Adam sambil belanja roti di situ betul, kan. enak-enak tuh rotinya. Jalurnya hafal banget ya. Karena Tika Adam juga pernah jadi narasumber kita di Brownies ya. Ini luar biasa banget gitu ya. Luar biasa karena brand-brand yang udah punya Besar nama ya. banget ya, legend banget di Tanjung Tabalong ini berhadir di Brownies. Kita suka sekali, dan sekarang akhirnya Sondag juga bisa hadir di Brownies. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih loh sudah menghadirkan jajanan yang enak banget. Iya, yang harganya juga pas di kantong. Aduh, sama-sama idaman orang Tanjung sih ya. Ya benar, nanti kita tunggu di belakang layar, kita join ya. Oke. Oke, dan ditunggu mungkin next misal udah buka outlet, jangan lupa tadi kita balik lagi ke Brownies, kita cerita-cerita lagi. Oke, jadi MC pembukaannya, Yeay, opening ya. boleh. Sebelum kita pamit mengakhiri program Brownies kali ini, boleh dong kasih alasan buat para pemirsa dan juga penonton yang ada di rumah, kenapa sih harus beli Sondag ID? Ayo. Kenapa Harganya nih? murah banget, gitu. Terus enak, dan itu gampang dibeli, karena kan nggak harus nunggu orang bikin dulu. Yang ini tinggal diangkut, diplastikin, bawa gitu. Bayar, jangan Iya, dibayar ya. Dibayar ya. Makasih Kak diingetin. Takutnya nanti Murah omsetnya nanti ya. Omset berkurang ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kalau Mbak Yunita sudah berhadir di Brownies ya, sudah menghadirkan jajanan-jajanan yang enak banget. Ini juga ngenalin sama pemirsa yang ada di rumah juga bahwa ini loh di Tanjung Tabalong nggak usah jauh-jauh ke kota ya, ke kota besar gitu ya, buat Ada merasakan kenikmatan dari gunkan, dari kimbap, terus susinya, rice mentainya. Ini udah enak banget sih kalau aku bilang. Jangan sampai juga merasa saya nanti nggak bisa makan, dicoba dulu karena rasanya sangat melokal juga pasti. Enak banget rasanya. Sukses banget buat Sondag. Amin. Terima kasih banyak ya Kak, udah diundang ke rumah Teteh Ergi nih yang pecinta banget sama Iya, Sondag. aku Sondag lover Iya, soalnya. kita sengaja mempertemukan kalian berdua. Oke, terima kasih Mbak Ere. Kita next berjumpa di episode berikutnya. Kita berjumpa juga tidak hanya di sini pastinya perbincangan kita. Nanti kita ketemu lagi di luar bersama dengan Bener Mbak banget. Yunita Sekali juga. lagi sukses buat Sondagnya. Kita tunggu kabar baiknya dengan produk-produk yang lebih baru, Betul. dengan standalone-nya nanti Betul. ya, grand opening, dan juga jangan lupa undangan ya kita ya. Undangan jangan ini lupa kayak udah kita. dekat lagi nih ya. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk para pemirsa TV Tabalong, Benar. untuk para pendengar radio juga mungkin yang tadi sudah stay, ruang dengarnya senantiasa menyaksikan kita di dalam program Brownies. Kita berjumpa di next episode Mbak ya, bersama dengan UMKM lainnya. Bener banget. Dan jangan lupa terus saksikan kita akan teruskan mengudara. Terus kita akan terus berbicara ya. Bersama dengan UMKM lainnya, jangan ucapkan terima kasih, jangan izin pamit undur diri. Argi juga pamit undur diri, sampai berjumpa di episode selanjutnya di Brownies, obrolan bisnis, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Dadah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.